Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Naima dari program studi administrasi bisnis kelas 4A dengan NIM 1930811011. Sebelumnya, saya hormati Bapak Dr. Acep Samsudin SSM MMA selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan serikat pekerja dengan perusahaan. Baik, kita langsung saja ke materi hubungan serikat pekerja dengan perusahaan. Hubungan serikat pekerja dengan perusahaan mempunyai 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu serikat pekerja? Yang kedua, alasan yang membuat karyawan masuk serikat pekerja. Yang ketiga, bagaimana manfaat masuk serikat pekerja. Dan yang terakhir, apa tujuan diadakannya serikat pekerja. Adapun tujuan dari pembahasannya, yang pertama, untuk mengetahui apa itu serikat pekerja. Yang kedua, untuk mengetahui alasan yang membuat karyawan masuk serikat pekerja. Yang ketiga, untuk mengetahui manfaat masuk serikat pekerja. Dan yang terakhir, untuk mengetahui diadakannya serikat pekerja. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu serikat pekerja. Serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Jadi, serikat pekerja itu dibentuk dari perusahaan maupun dari luar perusahaan yang berguna untuk memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja itu sendiri. Kehadiran serikat pekerja secara signifikan mengubah beberapa aktivitas sumber daya manusia. Tanpa serikat pekerja, perusahaan bebas untuk membuat keputusan unilateral yang menyangkut gaji, jam kerja, dan kondisi-kondisi kerja. Keputusan ini dapat dilakukan oleh perusahaan tanpa masukan atau persetujuan dari karyawan. Jadi, maksudnya gini, dengan adanya serikat pekerja, beberapa aktivitas sumber daya manusia yang ada di dalam suatu perusahaan mengalami perubahan karena serikat pekerja tersebut merupakan organisasi yang memiliki tujuan untuk mewadahi aspirasi dari para pekerja. Lain halnya jika tidak ada serikat pekerja, si perusahaan atau sebuah perusahaan tersebut bebas untuk membuat keputusan yang tanpa persetujuan terlebih dahulu dari para karyawannya. Jadi misalkan si seorang manajernya itu langsung membuat suatu keputusan yang tanpa disetujui oleh para karyawan yang lainnya. Selanjutnya ada alasan karyawan masuk serikat pekerja. Ada beberapa alasan karyawan masuk serikat pekerja, yaitu yang pertama, ketidakpuasan terhadap manajemen. Yang kedua, kebutuhan akan saluran sosial atau social outlet. Yang ketiga, kesempurnaan bagi kepemimpinan. Yang keempat, paksaan pembentukan serikat pekerja. Dan yang kelima, tekanan rekan sejawat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada ketidakpuasan terhadap manajemen. Maksudnya yaitu setiap pekerjaan memiliki potensi untuk tidak puas secara nyata. Serikat pekerja melihat permasalahan di dalam organisasi dan kemudian menekankan manfaat keanggotaan serikat pekerja sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi maksudnya itu kayak gini, misalkan si A mempunyai masalah di suatu perusahaannya. Misalkan kita tidak nyaman nih dengan rekan-rekan kerja kita, atau kita tidak nyaman nih dengan keadaan lingkungan perusahaan kita, misalkan, atau tentang masalah gajinya. Nah, kita bisa sharing ke teman-teman serikat pekerja. Nah, nanti keanggotaan dari serikat pekerja akan memberikan saran atau bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut gitu. Yang kedua, kebutuhan akan saluran sosial atau social outlet.
Beberapa karyawan bergabung dengan serikat pekerja karena ingin mengambil keuntungan dari aktivitas serikat pekerja. Orang yang membentuk hubungan pribadi yang dekat, baik dalam organisasi yang memiliki serikat pekerja ataupun tidak, kemungkinan akan bertahan bersama-sama dalam masa-masa sulit. Jadi, beberapa karyawan yang bergabung ke serikat pekerja itu mengambil keuntungan, jadi untuk menambah relasi satu sama lain gitu. Yang ketiga, kesempurnaan bagi kepemimpinan. Beberapa individu menginginkan peran kepemimpinan. Karyawan dengan aspirasi kepemimpinannya sering dapat dipenuhi melalui serikat pekerja. Jadi, dengan adanya serikat pekerja, aspirasi kepemimpinan suatu karyawan atau suatu individu dapat terpenuhi. Yang keempat, paksaan pembentukan serikat pekerja. Bahwa karyawan masuk serikat pekerja karena serikat pekerja memiliki ketentuan dalam kontrak dan karyawan harus menjadi anggota serikat pekerja untuk mempertahankan pekerjaan mereka. Jadi, mau tidak mau, si karyawan tersebut harus masuk ke serikat pekerja karena serikat pekerja telah masuk dalam kontrak pekerjaan karyawan tersebut. Yang kelima, tekanan rekan sejawat. Banyak di antara karyawan yang masuk serikat pekerja karena didesak oleh rekan sejawatnya. Karena bagaimanapun ada rasa solidaritas di antara mereka. Nah, jadi ada rasa solidaritas tersendiri antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Sehingga para karyawan tersebut tertarik atau masuk ke serikat pekerja. Selanjutnya ada dampak serikat pekerja terhadap manajemen. Serikat pekerja memiliki sumber kekuatan dan pengaruh yang luar biasa terhadap praktek manajerial. Perilaku pekerja dan kondisi dasar pekerjaan serikat pekerja mengakibatkan erosi signifikan dalam otoritas pengambilan keputusan manajerial untuk mengendalikan karyawan. Banyak keputusan personalia yang penting harus sesuai dengan isi kontrak perjanjian antara manajemen pekerja. Jadi, dampak dari adanya serikat pekerja itu banyak keputusan personalia yang penting harus sesuai dengan isi kontrak perjanjian antara manajemen pekerja dengan karyawan tersebut. Selanjutnya, tujuan dari serikat pekerja. Tujuan utama serikat pekerja adalah mempromosikan kepentingan anggotanya melalui perundingan kolektif, lobi bagi legislasi perburuhan. Pemimpin serikat pekerja meningkatkan standar kehidupan anggotanya dan memperbaiki banyak kondisi di sekitar pekerjaan mereka. Lalu selanjutnya, tujuan yang lain adalah peningkatan tujuan sosial secara keseluruhan melalui pemanfaatan dana dan energi serikat pekerja yang dibaktikan secara khusus untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Jadi, bisa disimpulkan bahwa tujuan dari serikat pekerja ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja atau para karyawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.